Sebenarnya kita tuh nggak bisa menasehati seseorang kalau dia nggak minta dinasehatin. Kita kayak ngisi air di gelas, yang gelasnya itu ketutup. Jadi mau sebanyak apapun air yang kita masukin tuh nggak bakalan keisi airnya. Ya. Hai teman menulis, kembali lagi di program Curhat with Nulis You. Kali ini curhatnya datang dari laki-laki, dari seorang suami, teman-teman. Wow, kira-kira suami ini lagi menggelisahkan apa ya? Jadi curhatnya itu adalah tentang aku selalu nasehatin istriku, tapi dia selalu nggak denger gitu apa yang aku nasehatin. Terus juga dia sering banget menceritakan tentang nafkah yang aku berikan untuk ibuku, juga dia menceritakan tentang hal tentang keluargaku. Apakah itu termasuk mengumbar aib suami? Oke. Ini saya apresiasi banget sih ada seorang suami gitu ya yang mau ikhtiar mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya dan juga berjuang gitu untuk mempertahankan rumah tangganya. Oke, pertanyaan yang pertama ya. Masalah pertama adalah tentang menasehati istri. Sebenarnya kita tuh nggak bisa menasehati seseorang kalau dia nggak minta dinasehatin. Kita kayak ngisi air di gelas, yang gelasnya itu ketutup. Jadi mau sebanyak apapun air yang kita masukin tuh nggak bakalan keisi airnya ya, kecuali kita sabar gitu ya, dengan kayak batu karang ditetesin air setiap hari, dia bakalan bolong juga gitu kan. Jadi memang butuh kesabaran ekstra, apalagi wanita yang itu sensitif banget. Istilah kata suaminya nggak usah nasehatin deh, nggak nasehatin atau nggak melakukan apa-apa aja kadang bisa salah gitu ya, apalagi itu sampai nasehatinya mungkin sampai bikin hati suaminya itu jadi nggak enak. Saya nggak tahu bagaimana cara kamu menasehati atau memberikan nasihatnya apa, terus dalam keadaan apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas untuk menasehati istri itu, dan saya sebagai seorang istri itu emang kita nggak enak sih kalau tiba-tiba langsung dinasehatin, kamu tuh jangan pakai pakaian kayak gitu, itu tuh nggak bagus, nggak cocok. Itu tuh kayaknya nggak banget gitu kan. Misalnya kalau misalnya mau menasehati istri gitu soal pakaian misalnya ya, itu tuh bisa dinasehatinya gini, kalau memang kamu nggak cocok sama pakaian istri yang itu gitu kan, kamu bisa kasih tahu, beb kayaknya bagus deh kalau kamu pakai baju ini misalnya gitu. Jadi jadi dia punya bayangan gitu, oh suamiku tuh sukanya kalau aku pakai baju kayak gitu ya. Jadi secara nggak langsung tersirat banget, meskipun sometimes kita memang perlu mengutarakan sesuatu secara tersurat gitu ya, secara langsung, emang secara utuh gitu, nggak yang kode-kode dan yang lain-lain. Tapi di satu sisi kita butuh juga cara-cara yang seperti itu. Dan yang selanjutnya yang kedua, itu bisa banget dengan cara berdiskusi. Jadi saya kalau sama suami itu sering banget diskusi. Misalnya, jadi bukan nge-share link video, beb kamu nonton ini ya, biar kamu tuh tahu caranya kayak gini. Enggak. Tapi misalnya dia kirim link video dulu gitu. Terus nanti kalau ada waktu, kita nonton video yang aku kirim di WhatsApp yuk gitu. Nah nanti selama video itu berjalan, kamu bisa nonton bareng sama istrimu gitu. Jadi memang kita tumbuh kembang bersama gitu. Dan selanjutnya kita emang nggak bisa mengubah orang lain sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Apalagi energi itu kan menular ya. Jadi kalau misalnya kamu fokus untuk memperbaiki diri sendiri dulu, maka energinya insya Allah nyampe ke istri. Apalagi kan kita tinggal serumah gitu kan sama pasangan kita, dan itu kayaknya bisa nyampe deh. Dan selanjutnya ini yang senjata umat muslim banget gitu ya, itulah dengan doa. Jadi terus doain pasangan kamu biar hatinya dilembutkan, biar Allah sendiri gitu yang ngasih tahu tentang maksud kamu pengennya apa gitu. Karena memang istri kamu, pasangan kamu itu kan miliknya Allah, dan biarlah gimana Allah yang bekerja. Kamu fokus aja ikhtiar apa yang bisa kamu lakukan, oke? Yang jelas jangan nyerah dampingin istri kamu, karena istri kamu itu adalah tanggung jawab kamu nanti yang akan dihisap atas apa yang istri kamu lakukan. Itu adalah suaminya, yang sebelum menikah itu ke ayah, nah sekarang ke suaminya. Ya Allah, Masya Allah banget ya, berat banget perjuangan dan tanggung jawab seorang suami.
Oke, selanjutnya yang tentang istri menceritakan tentang masalah keluarga ke orang lain. Ya, itu tuh kadang apa ya, kita ngerasa memang kita meyakini, kita punya prinsip bahwa itu tuh nggak boleh dilakukan. Tapi mungkin bagi orang lain itu tuh kayak sesuatu hal yang biasa aja karena udah sering dilakukan gitu. Dan itulah pasangan suami istri, kita perlu menyatukan satu prinsip itu biar sama, biar kita satu apa ya, menggunakan satu kacamata nih, biar sama. Karena kadang kita ngerasa nggak suka atas apa yang dia lakukan, tapi buat dia itu adalah sesuatu hal yang biasa aja, dan dia nggak tahu kalau kita nggak suka. Nah, itu perlu dikomunikasikan bahwa kalau kamu ngerasa itu nggak nyaman, artinya kamu perlu mengkomunikasikannya. Dan yang penting banget ya, kalau saya itu dulu sama suami perlu banget bikin banyak banget kesepakatan sebelum nikah. Jadi itu tuh kayak apa ya, bukan janji pranikah ya, tapi kayak kesepakatan yang itu memang kita sepakati biar keluarga kita itu berjalan sesuai dengan apa keinginan kita berdua gitu, bukan keinginan salah satu. Kadang ngerasa kalau misalnya kita punya keinginan yang nggak tersampaikan, belum terhubung sama pasangan, kadang kita ngerasa berjuang sendirian. Padahal sebenarnya dua-duanya ini berjuang, tapi yang diperjuangkan tuh dengan caranya yang beda. Nah, yuk kita sama-sama untuk memperjuangkannya dengan cara yang kita sama-sama inginkan gitu. Kesepakatan apa sih yang perlu disepakati ya? Apa aja yang menurutmu itu adalah penting? Kayak tadi misalnya suami ngerasa bahwa kita nggak boleh menceritakan masalah rumah tangga kita ke siapapun. Nah, istri harus tahu kalau suami punya prinsip itu. Misalnya kayak saya tuh, tamu suami tuh nggak boleh masuk ke dalam rumah. Jadi kita punya ruang tamu, tapi ruang tamunya tuh di teras gitu. Karena untuk menjaga hijab gitu kan. Bagi saya yang nanti mondar mandir gitu kan, mau ke toilet segala macam, kalau ada tamu itu jadinya bakal gelisah gitu kan, ngurung diri di kamar aja gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh perlu disepakati. Kayak misalnya kalau aku lagi capek tuh sebenarnya aku tuh bisa diperlakukan caranya seperti ini. Kalau misalnya pas laki-laki gitu, suami kalau dia lagi capek, dia pengen diperlakukan kayak gini. Jadi kita kasih tahu terus terang aja, dan itu bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang kalau itu ada sesuatu hal yang di luar kesepakatan, kita balik lagi ke kesepakatan itu. Jadi itu penting banget. Karena memang kita perkenalannya tuh langsung to the point pakai proposal yang tebal banget gitu ya, sampai 30 halaman gitu. Di situ udah isinya udah semua kesepakatan, kayak saya nanti boleh berkarya atau enggak, terus nanti saya nanti tinggal di mana, kita nanti punya komitmen untuk enggak berhutang segala macem, bla 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 bla. Jadi kalau ada apa-apa di rumah tangga tuh kita balik lagi ke sana, balik lagi ke sana, balik lagi ke sana. Gitu. Jadi jangan lupa untuk selalu bikin kesepakatan. Kalau misalnya belum ditemukan di saat sebelum nikah atau pas baru-baru nikah, nggak apa-apa. Sekarang nih karena udah tahu, oh iya ternyata penting banget lo bikin kesepakatan. Nah, apalagi udah punya anak, dan kita perlu banget untuk sepakat mau pakai parenting, ilmu parenting yang seperti apa gitu kan. Jangan sampai beda-beda gitu, jadi anak bingung nih aku harus ngikutin yang mana gitu kan. Gitu deh. Dan selanjutnya kalau saya sih bener-bener nggak mau banget gitu menceritakan masalah rumah tangga ke orang, kecuali kabar-kabar bahagia aja yang dibagikan gitu ya. Karena memang ya itu udah kayak jadi sebuah prinsip kami juga. Dan istri itu punya 20.000 kata setiap hari, punya stoknya. Jadi memang dia mesti dikasih wadah biar dia curhatnya nggak salah tempat gitu. Jadi balik lagi, berkaca lagi ke suami. Suami udah menyiapkan wadah belum untuk mendengarkan ceritanya, biar dia tuh kayak apa ya, kayak ngerasa udah terpenuhi gitu, kebutuhan emosionalnya udah terpenuhi, sehingga dia nggak perlu memenuhi kebutuhannya ke orang luar gitu. Jadi yuk beri waktu, beri wadah biar istrinya nggak cuap-cuap kemana-mana. Jadi mungkin bisa apa ya, dengan menulis, mungkin yang bisa ikutin daftarin kegiatan nulis di Nulis.you gitu kan. Jadi dia kalau mau cerita, mau ngedumel atau apa, nggak bisa sama suami, paling nggak di tulisan. Nanti suami baca tulisan dia biar tercipta apa ya, saling tahu, saling mendukung gitu-gitu. Oke, mudah-mudahan membantu dan kamu makin harmonis sama pasangan kamu. Dan makasih banget kamu udah berjuang mencari jawaban ini untuk curhat di Nulis.you. Teman-teman kalau ada yang mau curhat bisa banget langsung hubungin aja tim Nulis.you di Instagram Nulis.you. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya.